barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raudhatus Salihin, Durian Sebatang, Ujung Batu, Rokan Hulu, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan taufik hidayahnya. Alhamdulillah, kita kembali bisa bertemu di sini, walaupun tak lama, kan tak lama dah, sampai menjelang sholat isya, sampai qamat maksudnya. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini Allah beri berkat sehingga kita dengan sedikit dapat banyak. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Semoga tak satu pun langkah yang kita naikkan kecuali mengangkat derajat, dan tak satu pun langkah yang kita turunkan kecuali menghapus dosa kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada istrinya, anak-anak dan keturunannya, para zuriat cucu-cucunya, para sahabat dan para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah di atas agamanya, mengikuti sunnah-sunnahnya.
Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Doa kita pula untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, dari kerabat, andai tolan dan sahabat, para guru, para ulama, para kiai kita yang telah mengajarkan kita, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita bersamanya. Semoga yang masih hidup di antara mereka Allah berikan taufik, Allah berikan bimbingan, hidayah, mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Semoga yang mendahului kita, subhanallah, hari ini kita mendapat berita duka juga. Salah seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah, Allah panggil, semoga Allah mengampuninya dan melimpahkan rahmat kepadanya. Itu Fadilatul Syekh Saleh Al-Luhidan rahimallahu ta'ala, yang anggota Majelis Ulama Besar Arab Saudi, pernah menjadi Raisul Majlis Qada'il A'la, kalau bahasa kita di sini mungkin ketua jaksa agungnya, nah, atau ketua mahkamah agungnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada beliau dan siapapun para ustadz, para ulama yang meninggalkan kita, karena meninggalnya para ulama itu tanda berkurangnya ilmu, seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah berikan pengganti, Allahumma amin. Oleh itu maka kita harus belajar, mana tahu nanti kita jadi ulama pula. Ya saya, tidak mau jadi ulama, mau kan ya belajar kita, alhamdulillah. Ya setidaknya kita mencintai ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, nuhibbus salihina wa hibbus salihina wa lastu minhum. Saya mencintai orang-orang saleh walaupun tak masuk golongan mereka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Baik, masuk pada pembahasan ibtida'un nasikhi wal mansukh. Pada pertemuan sebelum ini Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah menjanjikan akan membahas tentang an-nasikh wal mansukh. An-nasikh itu isim fa'il daripada an-naskh, dan an-naskh dalam bahasa Arab artinya adalah al-kitabah, menulis. Nasakhtu al-kitab, saya menulis kembali, atau dengan mana an-naqlu, menukil, ya, memindahkan dari satu catatan ke catatan lain, atau bisa dengan mana ar-rafa', artinya diangkat, ditinggal, wal izalah, yaitu dihilangkan. Ini menurut bahasa. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidak ada satupun ayat yang kami nasakh, artinya kami angkat, kecuali kami ganti dengan yang lebih baik daripadanya atau seumpamanya. Nah, sedangkan an-nasikh maknanya adalah yang menasakh, yang menasakh. Sedangkan al-mansukh yang dinasakh. Artinya bahwa kalau an-naskhu artinya adalah raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir, menurut istilah para fuqaha dan usuliyin, bahwa an-naskhu itu adalah mengangkat atau mencabut hukum yang dahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Nah, yang mencabut itu namanya an-nasikh. Hukum yang dijadikan dalil untuk menghilangkan hukum yang lama itu namanya an-nasikh. Wal mansukh adalah hukum lama yang dicabut, atau dengan istilah singkatnya hukum yang baru itu namanya nasikh, atau dalil syar'i yang baru itu namanya an-nasikh. Sedangkan hukum lama yang tidak lagi berlaku itu namanya
al-mansukh. Al-mansukh. Banyak contohnya nanti insyaallah akan disampaikan dalam pembahasan oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau sengaja membahas masalah ini sebab ada dalam perkataan para as-sahabah seperti diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan juga diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kadzalik, bahwa tidak boleh berfatwa kalau tidak mengetahui an-nasikh wal mansukh. Seseorang tidak boleh berfatwa kalau tidak tahu mana hukum yang baru, mana hukum yang lama. Nanti salah fatwa, hukum yang sudah dicabut masih diberlakukan. Contohnya, orang-orang Syiah masih memberlakukan nikah mut'ah karena mereka tidak ahli fatwa. Hukum ini sudah dicabut dengan hadis Nabi SAW pada haji wada, bahwa Nabi mengharamkannya sampai hari kiamat. Mengharamkannya sampai hari kiamat, berarti hukum bolehnya sudah dicabut. Kenapa mereka masih tetap juga mempertahankan itu? Karena mereka bukan ahli fatwa, tidak tahu mana nasikh mana mansukh. Jelas ya? Oh, dia tahu tapi dia berbohong. Nah, apalagi bohong juga tidak boleh jadi ahli fatwa. Karena memang Syiah itu agamanya dibangun di atas dusta, yaitu taqiyah. Dan taqiyah itu bagi mereka lebih afdal daripada 70 kali haji dan umrah. Kalau berdusta itu lebih afdal dari 70 kali haji dan umrah. Jadi antum kalau nak ikut taqiyah saja, sembunyikan agamamu di depan ahli sunnah, maka dapat pahala haji dan umrah 70 kali. Jelas? Belum? Kan belum mulai. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Qala al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi sudah jelas makna an-nasikh wal mansukh sudah ya. An-nasikh yaitu dalil syar'i yang baru, yang berlaku. Sedangkan al-mansukh hukum lama yang sudah dihapus dan tidak lagi berlaku. Contohnya tadi apa? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah hukum lamanya boleh. Setelah itu dinasakh, diharamkan sampai hari kiamat. Nassan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan banyak contoh lagi. Kalau kurang lagi nanti kita tambah pula. Ya, sebagai contoh yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kalau tidak tambah contoh tidak kerti juga kita, tidak apa-apa. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengulang-ulang ini mensyarah kepada para sahabat, para muridnya. Seperti dalam muqaddimah kemarin, kalau tonton masih lupa saya ingatkan. Jadi kalau masih ingat, kayaknya banyak yang masih lupa nampaknya. Bahwa Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan qara'tur risalata 'ala Syafi'i rahimahullah 50 marrah. Saya membaca bersama Asy-Syafi'i kitab risalah ini 50 kali sampai tamat. Dan setiap saya baca kullama qara'tu marratan istafattu minha fawaidan lam astafidha min qabl. Setiap dibaca ada saja pelajaran baru yang saya dapat yang tak didapatkan sebelumnya. Allah, ini penulis sendiri, memang ilmunya banyak. Kalau kita diulang-ulang hilang pula ya. Kemarin dapat 10, sekarang tinggal 5, itulah. Jadi Imam Syafi'i. Tapi tak apalah, mengemis ke orang yang kaya dan pemurah lumayan kan, daripada dekat-dekat pada orang bakhil dan tidak berilmu. Imam Syafi'i ini adalah pemurah dengan ilmunya, pemurah dengan hartanya, pemurah dengan akhlaknya. Farahimallahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan sering mendoakan beliau, diaminkan oleh malaikat. Rahimahullah, kita bilang rahimahullah, amin kata malaikat, kamu dapat seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram. Sabar ya. Dah. Nah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, Al-Muzani, Rabi' bin Sulaiman. Afwan, tadi saya bilang Muzani ya. Maaf, saya bilang
Rabi' bin Sulaiman. Saya punya masih lupa juga katanya. Ya, Ar-Rabi' bin Sulaiman. Berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, qala Asy-Syafi'i. Dia tidak menulis rahimahullah. Kenapa? Hah? Karena Syafi'i masih hidup waktu itu. Syafi'i waktu dia menulis ini masih hidup. Tapi kadang-kadang dia ucapkan juga rahimahullah. Kalau dia tidak ucapkan, mungkin terlupa, mungkin ingin cepat selesai, dan itu juga tidak wajib kan. Tapi kita jangan lupa untuk selalu mengucapkan rahimahullah. Ya, karena apa? Berdoa untuk orang saleh itu tidak rugi. Berdoa untuk orang mukmin yang tidak saleh pun tidak rugi kita. Apalagi berdoa untuk yang seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi jangan lupa berdoa terus. Jadi kalau memang skripsi anak-anak kuliah itu selalu saya ingatkan, bila tuan-tuan dan puan-puan menyebut nama ulama, doakan mereka dengan rahimahullah. Kalau menyebut nama sahabat dan tuliskan, maka doakan dengan radhiyallahu anhu. Kalau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu menguntungkan lebih daripada gelar sarjana yang kita dapat itu. Gelar sarjana belum tentu laku kan, lamar kerja tidak terima-terima, tapi kalau sallallahu alaihi wasallam langsung diterima, rahimahullah langsung diaminkan oleh malaikat. Di sinilah barakah ilmunya al-mutaqaddimin as-salafus salih, karena mereka tak luput mendoakan para pendahulunya. Jelas ya Ustaz? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, inna Allaha khalaqal khalqa lima sabaqa fi ilmihi mimma arada bi khalqihim wa bihim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluk lima sabaqa fi ilmihi, karena yang sudah dahulu di dalam ilmu Allah yang azali, apa yang ia kehendaki, apa hikmah dan tujuan dia menciptakan mereka, dan apa pula mereka gunanya mereka sendiri, hikmah penciptaan dan hikmah keberadaan mereka. La mu'aqqiba li hubbih, tak ada yang bisa menambahkan hukumnya. Ya, maksudnya tidak bisa menambahkan yang lebih baik. Kalau menambah-nambah banyak yang pandai ini, cuman tidak lebih baik. Jadi la mu'aqqiba li hukmihi, tidak ada yang bisa menta'qib, yang menambah hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Ustaz, banyak nambah hukum Allah, Ustaz, merubah ada banyak kan? Ya. Ada tak orang menambah-nambah hukum Allah? Ada, tapi bisa. Kata Imam Syafi'i tidak, maksudnya tidak ada yang bisa menambah yang lebih baik dari hukum Allah. Itu maknanya. Jelas? Karena ta'qib itu maknanya adalah untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan. Nah, adakah yang bisa lebih menyempurnakan hukum Allah? Ada? Tidak. Setiap yang ditambahkan pasti menjatuhkan nilai hukum Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah amat cepat hisabnya. Hisabnya, tahu makna hisab kan? Enggak, ya mana tahu, biar jelas. Bukan ini kan? Bukan. Apa makna hisab? Perhitungannya. Oh, alhamdulillah. Mohon maaf ya, yang salah paham pula saya. Nah, saya sengaja bilang gini biar tidak salah paham. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sari'ul hisab, dia sangat cepat hisabnya Allah tabaraka taala itu. Nah, Allah tahu apa yang diinginkannya, apa manfaat dan hikmah dari diciptakannya makhluk di dunia ini. Jadi subhanallah, Imam Syafi'i memulai di muqaddimah ini, dia yang ciptakan, artinya dia yang berhak dan tahu bagaimana mengatur hamba-hambanya ini. Jelas so? Jadi muqaddimahnya ini sangat bernilai, sebab kalau dia yang ciptakan,
Tentu dia lebih tahu apa yang baik untuk mereka, apa aturan yang paling dibutuhkan oleh mereka, dan apa yang agama yang membuat mereka diridai olehnya, dan seterusnya. Nah, wa anzala alaihimul kitaba tibyanan likulli syai', dan Allah turunkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, At-Taurah, Az-Zabur, Al-Injil, Was-Suhuf, dan lain-lainnya, tibyanan likulli syai', untuk menjadi keterangan segala sesuatu yang diperlukan untuk diterangkan. Karena ada sesuatu yang tidak diperlukan untuk diterangkan, tidak Allah terangkan. Tapi sesuatu yang perlu diterangkan, Allah terangkan. Jelas ya? Misalnya alif lam mim, diterangkan maknanya? Tidak. Supaya antum diuji mau percaya beriman atau tidak. Tapi ada yang diterangkannya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Dan itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Tibyanan likulli syai', menjadi keterangan bagi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk diterangkan. Wahudan, dan menjadi hidayah. Hidayah. Apa makna hidayah? Hah? Nur hidayah. Hidayah petunjuk. Apa guna petunjuk itu? Hah? Supaya jangan tersesat. Masya Allah. Kalau tidak ada petunjuk, tersesat kita. Betul. Kalau ada petunjuk, tapi kalau tak ikuti petunjuk, sesat tak? Sesat juga. Atau ada petunjuk dari Allah, lalu antum ikuti petunjuk dari selainnya, sesat tak? Antum berani nyesat-nyesatkan orang ya? Nah, ya, karena memang Allah katakan, faman tabi'a hudaya, siapa mengikuti petunjukku, bukan siapa yang mengetahui petunjukku. Lu catat itu baik-baik. Ya, siapa yang mengikuti, bukan siapa yang hanya mengetahui. Fala khaufun alaihim, tak takut, tak khawatir. Tak takut khawatir apa maksudnya? Sesat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Di mana antum tahu makna tak tersesat? Sebab di setelah itu ada ayat walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sedangkan orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka kekal dalam neraka. Jadi yang tak perlu takut bagi orang beriman, tak perlu tersesat, tak perlu takut tersesat, tak perlu khawatir masuk neraka. Apa sebab? Dia mengikuti petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kafir mau mengikuti? Tidak. Yang kafir mau taat? Ya namanya kafir, engkar, masa taat. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini jam tuntun ini tolonglah dipelambat dikit. Hah? Cepat sedikit, cepat sekali saya. Hah? Tidak bisa ada yang wali di sini ya. Belum, baru saja sudah ada hampir isya pula. Tunggu aja Syekh. Lanjut aja sampai selesai. Ya betul lah, sampai selesai. Mana selesai? Ini gaya tak selesai ini. Warahmah, dan menjadi rahmat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Alkitab, dan kita tentu Al-Quran yang Allah turunkan, bila diikuti akan menghasilkan rahmat bagi umat. Sedangkan yang menyimpang-nyimpang akan melahirkan azab. Makanya al-jama'atu rahmah. Dengan apa jamaah? Dengan kitab dan sunnah. Dengan apa berbeda? Dengan pikiran dan perasaan. Ustaz, antum kan mulai berbeda dari Al-Quran dan sunnah ketika punya rasa sendiri. Tidak ikut rasa Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mulailah terpecah umat ini. Al-Quran jelas misalnya untuk hari raya misalnya. Nabi SAW masuk ke Madinah, bertemu orang Arab, orang Ansar, merayakan hari raya yang dulu mereka rayakan di masa sebelum Nabi datang. Hari raya apa nama masa apa nama?
masa jahiliyah, hari kebesaran mereka. Ada hari raya awal tahun Nahrawan namanya, Nairuz, ada hari raya Buas yang memperingati perang yang pernah terjadi di antara mereka, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, Inna Allah qad abdalakum idaini khairan minha. Sesungguhnya Allah menukar hari raya kalian itu dengan hari raya yang lebih afdal, lebih baik, Idul Fitri wa Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu Nabi tidak lagi membolehkan sahabat merayakannya. Nah, kira-kira kita gimana? Nah, ketika kita memulai buat hari raya lain yang sudah dianulir oleh Nabi, yang dulu dieliminasi oleh Nabi, kan bahasa sini eliminasi kan, yang didiskualifikasi Nabi SAW, lalu kita nak masukkan lagi sekarang, akhirnya terjadi pertembungan atau pertemuan, tidak tahu, perselisihan, ya, pasti berselisih. Yang satu pakai perasaan, yang satu pakai faman tabi'a hudaya. Bisa bertemu? Enggak. Makanya kalau ikut perasaan, seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Law kana ad-dinu bil 'atifah lakana ahlul bid'ati kullihim aw kulluhum ala al-haq." Kalau ikut perasaan, rasa-rasa, tidak tegak kita menyesatkan orang, betul kan? Masa orang Islam disesatkan? Pasti kita akan mengatakan setiap orang yang membuat sesuatu dari agama pasti benar juga. Apa sebab? Kan dia punya pikiran, kan dia punya kecerdasan, dia punya analisa, dia punya penelitian, ya kan? Tetapi agama ini tidak rasa-rasa dan tidak kira-kira. Tapi jangan salah paham, berarti dihilangkan perasaan, dihilangkan kira-kira. Enggak, maksudnya perasaan itu tidak jadi dalil. Walaupun kita harus bertenggang rasa. Bertenggang rasa tadi, orang tidak suka disalahkan, jangan salahkan waktu itu. Kalau tidak suka sebut bid'ah, jangan bilang bid'ah. Tidak suka sebut kafir, jangan bilang kafir. Karena ada gantinya, non muslim. Yang tidak sunnah, non sunnah. Orang kan takut dengar kafir, jangan bilang kafir, bilang non muslim. Kan tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Antum maksa juga, nah maksa juga, kan sama hasilnya. Non muslim berarti tidak Islam, tidak Islam berarti situ aja mainnya, tidak usah. Ya non muslim. Nah, kemudian sunnah, jelas sunnah Nabi. Yang tidak ikut sunnah Nabi namanya non sunnah. Jadi yang ikut sunnah Nabi ahlu as-sunnah, yang tak ikut ahli non sunnah misalnya. Tapi ini juga tidak boleh sembarangan untuk memvonis orang, ya. Tidak boleh sembarangan mengatakan si fulan ahli bid'ah, si fulan bid'ah. Ini kembalikan ke ahlinya, wallahu musta'an. Wa farada fihi faraidha asbataha. Di dalam kitab itu Allah wajibkan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Wa ukhra nasakhaha, yang lain dia nasakh. Sudah tahu mana nasakh tadi kan? Yaitu beliau hapus. Nah, yang ada kewajiban-kewajiban dari awal sampai sekarang tetap diberlakukan, dan ada beberapa kewajiban-kewajiban, baik kewajiban melaksanakan maupun kewajiban meninggalkan. Ini bil munasabah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam ilmu usul fikih nanti atau ilmu qawaid fiqhiyah, apakah meninggalkan itu dihitung amal atau tidak? At-tarku amal atau laysa bi amal? Wallahu alam. Dari bahasa yang digunakan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau hanya menyebut faraidah, kewajiban-kewajiban, berarti ada kewajiban mengerjakan, ada kewajiban meninggalkan. Berarti meninggalkan itu adalah amal. Maka sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi dengan sengaja, itulah amalannya Nabi SAW. Jelas? Ustaz,
sesuatu yang mungkin diadakan di zaman Nabi tetapi tidak dilakukan Nabi atau ditinggalkan dengan sengaja oleh Nabi, berarti itu adalah amalan Nabi. Meninggalkan itu adalah amalan, paham tak? Meninggalkan itulah amalan Nabi SAW. Contoh konkret, kok marah tuh? Dah boleh bikin contoh, dah boleh nak tersinggung dia. Itulah salah, nak jadi, nak jadi. Hah? Janji nak tersinggung kan? Nah, alhamdulillah. Kau muslimin, kalau sudah jadi contoh, jadi terkena gitu. Nah, contoh konkret, Nabi lahir tahun berapa? Tahun gajah. Iya, tahun gajah tahun berapa? Hah? 571 Masehi. Kalau antum jawab tadi misalnya 63 tahun sebelum beliau meninggal, betul juga. Hah? Kapan lahir Nabi? 63 tahun sebelum tahun 11 Hijriah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, atau 40 tahun sebelum diangkat jadi Rasul, atau 50 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Terserahlah antum pilih jawaban yang mana. Tapi berdasarkan tahun Masehi itu tahun 571 Masehi. Baik. Nah, peringatan tahun baru Masehi kapan dimulai? Ayo. Enggak tahu juga. Nah, ini bagus nih, aku enggak tahu. Jadi selesai cepat kan? Nah, itu tahun 50 sebelum Masehi. Di masa Julius Caesar. Tahu Julius Caesar? Enggak juga tahu, alhamdulillah. Salah seorang pemimpin Romawi kuno terbesar, namanya Julius Caesar. Ada nama penyanyi kita. Di mana-mana ada Julius Caesar itu. Dia menetapkan sekitar 35 tahun atau 55 tahun, saya lupa bidhaftnya, yaitu sebelum Masehi dia sudah tetapkan malam tahun baru itu yang kemudian nanti dikokohkan oleh Gregorius, yang tanggalnya di pagi hari ini dia kenal dengan tahun Masehi. Jelas ya? Jelas? Belum. Apa yang jelas? Bahwa peringatan itu sudah ada jauh sebelum Nabi kita lahir. Dan di saat Nabi lahir masih dilaksanakan? Masih. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam ketika malam tahun baru Masehi? Hah? Apa yang dilakukannya? Bilang aja nggak tahu, biar saya kasih tahu cepat. Nabi tidak menganggapnya apa-apa. Nabi tidak menganggapnya apa-apa. Berarti itu sudah ada zaman Nabi, sudah. Nabi melakukan sesuatu, tidak. Tandingan, tidak ada. Sebab kaum muslimin, walaupun namanya zikir, muhasabah dan sebagainya, kita sudah punya andil menghidupkan malam itu. Kalau gitu nanti, betullah seperti kalau salah seorang kiai terkenal di negeri ini, ya biar islami acara sesajen ya untuk menjelang panen itu, untuk Dewi Sri itu diganti dengan apa tuh? Dengan solawatan. Sesajen tetap diberikan, sedekah laut tetap dipersembahkan, cuman diformat menjadi sesajen islami. Biar islami bagaimana? Diganti dengan acara tahlilan, apalagi selawatan, apalagi ruwatan dan sebagainya. Gimana Ustaz? Hah? Gimana? Setuju? Ya, nanti antum pergi ke Parangtritis di pantai Laut Selatan, ya persembahkan sesajen untuk Nyi Roro Kidul. Nyi Roro
kidul dengan membaca selawat Badar. Selawat Badar itu asli dan keluar kemarin hak patennya produk Indo. Kabarnya saya tidak tahu, tidak baca beritanya, ada kemarin itu hak patennya untuk orang Indonesia, sama dengan apa namanya, subhanallah walhamdulillah, yang begitu gitu, itu kayaknya keluar patennya untuk Indonesia. Takut nanti didahului oleh orang luar negeri. Macam batik kemarin kan berebut sama orang Malaysia kan, lagu apa lagi, Indong apa, ada lagu kemarin. Nah, biarkan aja lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, intinya Nabi tidak melakukan apa-apa di malam tahun baru ini seperti tak terjadi apa-apa. Tahun baru Yahudi ada di zaman Nabi, Majusi ada. Nabi tidak mengajarkan umatnya supaya tidak terlibat yang lemah-lemah iman misalnya untuk ikut dalam acara itu dengan membuat acara tandingan. Berarti di sini kita paham bahwa Nabi meninggalkan itu adalah amalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, jelas tuh. Tapi banyak yang marah dengar ini nih. Ya, antum jangan sembarangan. Yang membolehkan itu bukan orang sembarangan, orang besar. Siapa yang bilang sembarangan? Seluruh kesesatan di dunia ini pelakunya orang-orang besar, orang cerdas. Yang menentang Nabi Musa siapa? Fir'aun. Orang hebat enggak? Hah? Di antara Fir'aun yang terhebat adalah ini, Ramses II ini, yang paling berprestasi. Menterinya siapa? Acu Haman. Iya, Haman, insinyur terbesar sepanjang sejarah. Buktinya masuk salah satu The Seven Wonderful World, keajaiban dunia. Nah, karyanya sekarang piramida itu. Kemudian siapa lagi saudagarnya yang paling kaya? Qarun. Sampai hari ini menyebar harta di mana-mana. Jumpa di Rahul, harta Qarun. Jumpa di Mujallai, harta Qarun. Ketemu di Amerika, harta Qarun semua. Bayangkan, saya tidak terbayang bagaimana kekayaannya. Al-Quran menggambarkan bahwa tukang bawa kuncinya saja, orang-orang kuat banyak tidak kuat mengangkat kunci gudangnya. Bahkan tidak ada orang paling kaya. Orang-orang kaya dunia sekarang kalah sama Qarun semuanya. Ya, dulu misalnya siapa yang kaya dunia sekarang, Ustaz? Bezos, siapa namanya? Tidak tahu saya namanya lagi. Anggaplah yang paling muda tuh Bill Gates aja misalnya kan, yang sering di lisan tuan-tuan. Jadi kalau ketemu harta di sini disebut harta Bill Gates? Enggak. Tapi harta Qarun. Ya kan? Nak di Arab, nak di Barat, nak Amerika, Rusia, asal ketemu harta namanya harta Qarun. Orang terkaya sepanjang sejarah, orang hebat. Jelas ya? Kalau antum runut lagi, seluruh aliran-aliran sempalan dalam Islam seperti Al-Mu'tazilah, pendirinya orang hebat, Wasil bin Atha. Tidak tahu antum ya? Orang Qadariyah, pencetusnya Ma'bad Al-Juhani dari Basra, orang hebat. Jadi masalah bukan siapa yang hebat sekarang. Karena memang orang itu sesat karena merasa hebat. Iblis kenapa tersesat? Iblis kenapa merasa tersesat? Merasa hebat. Memang hebat dia. Dia memang hebat. Ribuan tahun beribadah tidak bosan. Awak 10 hari angkat tangan. Kan suruh itikaf antum 10 hari. Loyo luar biasa. Itikaf 10 hari terakhir Ramadan tuh. Abu loyo jin mak lama sekali 10 hari. Dia ribuan tahun beribadah. Sampai-sampai seperti malaikat dia. Cerdas pandai. Cerdas luar biasa. Sampai dia bisa bermunazarah dengan penciptanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bisa menentang Allah. Cerdas. Jadi kita tidak pernah mengatakan orang itu orang bodoh. Jangan salah paham. Alhamdulillah kita tidak pernah mengatakan orang-orang yang bersalah itu atau orang-orang yang mencetuskan sesuatu dalam agama, orang-orang hebat rata-rata. Carilah semuanya orang-orang hebat.
Justru karena hebatnya itulah susah untuk menerima hidayah. Abu Jahal dulu hebat, dia menolak hidayah. Abu Lahab hebat, Abu Sufyan hebat. Antum jangan macam-macam, perdagangannya sampai ke internasional. Awak bawa pasal apa je tak terkuasai, pasal Jumat tu tak terkuasai. Nak cakap hebat pula kan, mereka dagangannya sampai ke Persia, sampai ke Romawi. Yang bilang dah hebat, sesat pun tak. Abu Jahal sesat pun tak, Allah ya hadir. Abu Sufyan juga awal-awalnya baru waktu Makkah dia baru menerima. Itu pun karena subhanallah hikmah dakwah Nabi SAW. Dan ini perlu diperhatikan, boleh kita memberikan sesuatu yang disukai oleh orang yang diharapkan Islamnya. Jelas? Abu Sufyan itu orang yang suka disanjung-sanjung. Makanya di Fathu Makkah Nabi sanjung dia, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Cuma Abu Sufyan yang dapat, yang lain tak, karena Abu Sufyan suka di lambung-lambung dia. Akhirnya setelah Fathu Makkah masuk Islam dia, asyhadu an la ilaha illallah. Karena dia sudah saksikan, sebenarnya tinggal hawa lagi. Tadi karena merasa hebat, tidak mau mengakui. Jelas tak? Ini gara-gara antum minta contoh lama jadinya. Dan pasti akan ada yang tidak suka. Antum kira antum siapa? Antum belajar di mana? Ilmu antum bagaimana? Mereka orang-orang hebat, iya kan? Punya nama di mana-mana. Kalau kita di mana-mana tidak punya nama. Tetapi saya ingin hanya contohkan bahwa at-turuk, bahwa sesuatu yang ditinggalkan dengan sengaja oleh Nabi amalun, termasuk amal. Karena ini khilaf di antara ulama, tapi al-jumhur was sahih wallahu alam bahwa sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi dengan sengaja dan ada di zamannya, ini masuk fi'lun Nabi wa amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya ini tadi, bahwa di zaman beliau peringatan tahun baru, tak ada tahun baru tahun baru orang Majusi ada juga, tahun baru orang ini ada juga, pokoknya banyak tahun barunya masa itu. Nah, Nabi melewatinya tanpa ada amaliyah tertentu, berarti meninggalkan itulah perbuatan Nabi SAW. Ini kita dapat dari perkataan Imam Syafi'i dari kemarin-kemarin lagi dan seterusnya. Beliau selalu mengistilahkan perintah-perintah Allah itu dengan faraidah, jamak faridah, yang kewajiban dikerjakan dan kewajiban ditinggalkan. Jelas oh? Kau nak tambah contoh lagi, tambah marah beliau? Baik. Astagfirullahaladzim. Memang betul jam ini tidak mau berkompromi dengan kita. Atau sengaja antum tak? Baik. Azanlah dulu ya. Azan dulu biar agak nyaman juga tuan-tuan. Kalau sudah azan pasti tidak lama lagi. Tapi saya tidak jamin itu. Tidak jamin. Kalau azan tidak jangan matiin layar, tetap jelas. So kalau matiin banyak volume. Sudah
La haula wala quwwata. Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan wa farada fi fara'idha athbataha. Allah memfardukan fardu-fardu, wajibkan kewajiban-kewajiban, athbataha yang dia tetapkan. Wa ukhra nasakha, dan yang lain dia nasakh, dia cabut kembali. Karena lalai tidak, rahmatan li khalqihi, karena rahmatnya kepada makhluknya. Jadi karena rahmatnya kepada makhluknya di waktu tertentu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan atau tidak membolehkan. Karena waktu itu tak bagus dibolehkan. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan, dari awalnya kalau dibolehkan tak bagus, maka akhirnya dibolehkan di saat yang itu tidak masalah. Nanti akan ada contohnya. Kalau saya tambah contoh sendiri nanti lambat kita. Sabar aja ya. Sabar dulu, ada contohnya nanti. InsyaAllah dalam Al-Quranul Karim seperti masalah warisan. Awalnya wasiat saja untuk orang tua dan karib kerabat, juga untuk istri yang ditinggal wafat. Tapi setelah itu turun ayat warisan dan seterusnya. Kita harus selesaikan dulu. Rahmatan li khalqihi bitakhfifi anhum, yaitu untuk meringankan mereka, wa tawsi'ati alaihim, atau untuk meluaskan syariat ini bagi mereka atau melapangkan, ziyadatan fi mabtada'ahum bih, yaitu tambahan pada apa yang telah dimulainya dengan itu kepada mereka, min ni'amihi, dari nikmat-nikmatnya. Wa athabahum ala al-intiha ila ma usbita atau ila ma asbata alaihim jannatahu, dan Allah tetap memberi pahala balasan karena mereka melakukan apa yang dia tetapkan kepada mereka sampai selesai, berupa surga. Artinya sebelum dinasakh itu amal mereka tidak disia-siakan, tetap diberikan pahala. Misalnya kiblat, ya kiblat awalnya ke Baitul Maqdis 16 bulan, ya ditertawakan sama orang Yahudi, kalian menghadap kiblat kita katanya. Ya setelah diturunkan atau diperintahkan untuk pindah kiblat ke Ka'bah yang merupakan aslinya kiblat seluruh umat manusia, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah, sesungguhnya rumah pertama yang dijadikan tempat beribadah di dunia ini bagi manusia adalah yang terletak di Bakkah, yaitu Al-Ka'bah Al-Musharrafah di Makkah Al-Mukarramah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah ketika turun itu orang Yahudi cemooh lagi. Oh berarti amalan kalian kemarin main-main, amalan kalian main. Allah jawab lagi, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tak akan sia-siakan iman kalian dulu. Maksudnya salat yang kalian lakukan menghadap Baitul Maqdis. Jadi tetap Allah lakukan, tetap Allah balas dengan surga siapa yang salatnya dulu ke Baitul Maqdis dan misalnya dia meninggal dalam keadaan seperti itu, karena dia sudah melaksanakan apa yang Allah wajibkan pertama kalinya. Wan najata min azabihi, Allah balas dengan surga dan selamat
azab karena dia sudah melakukan, walaupun akhirnya setelah itu ditukar. Fa'ammathum rahmatuhu, sehingga rahmat Allah itu meliputi mereka semuanya, fima athbata wa nasakh, pada hukum yang dia tetapkan dan hukum yang dia nasakh. Artinya yang melakukan di saat hukum itu sebelum dinasakh dia lakukan, dan setelah dinasakh dia lakukan, dua-duanya tetap dihitung Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatnya. Tidak ada yang batal gitu. Ya, tidak ada yang batal. Beda dengan kita. Kalau seandainya kita ada uji coba jadi pegawai dulu, nanti kalau terima bagus, kalau tidak terima hilang. Ya, hilang. Tapi Allah SWT tidak hilangkan, tetap diberikan pahala yang melimpah. Falahul hamdu ala ni'amih, maka baginya segala pujian atas segala nikmatnya. Berkata Imam kita Syafi'i rahimahullah, wa abanallahu lahum, Allah menjelaskan kepada mereka, annahu innama nasakha ma nasakha minal kitabi bil kitab, Allah hanya menasakh hukum yang dia nasakh, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Kitab dengan Al-Kitab. Wa anna sunnata la nasikhatul lil kitab, dan bahwasanya sunnah tidak bisa menasakh Al-Quran, tidak bisa menasakh Al-Quran. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan pada umumnya ulama, karena sebagian mengatakan ada nasakh Al-Kitab dengan As-Sunnah. Ini berakibat nanti, akan dijelaskan, berakibat nanti bila bertentangan antara hukum Al-Quran yang bersifat umum dengan sunnah yang bersifat khusus di dalamnya, maka orang akan mengatakan hukum Al-Quran sudah dinasakh dengan As-Sunnah, padahal tidak. Tadi hanya berlaku takhsis, yaitu mengkhususkan hukum yang umum. Nah, atau bertentangan suatu hukum yang tak ada dalam Al-Quran, lalu mereka mengatakan bahwa yang berlaku yang dalam sunnah, sedangkan yang Al-Quran dibatalkan, dan ini berbahaya bagi kelangsungan syariat Islam. Nampaknya ini tidak bisa cepat-cepat yang begini nih. Ini tidak bisa cepat-cepat. Kalau gitu kita selesai aja dulu sampai di sini. Ya, besok nih. So kalau cepat-cepat nanti bingung tuan-tuan. Macam kemarin juga. Ya. Boleh. Nah. Tidak apa-apa ya. Sampai 50 kali harus kita baca. Baik, ada sisa waktu 10 menit. Nah, jadi intinya kaji kita malam ini bahwasanya Allah menciptakan. Tentu dia tahu apa tujuan, apa hikmah diciptakan. Jelas? Dan bagaimana pula untuk melaksanakan hikmah dan alasan penciptaan tadi. Maka diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan kepada umat-umat sebelumnya ada kitab-kitab yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya kepada kita, ada beberapa hukum yang dia turunkan dan berlaku, tetapi karena ingin memberikan kelapangan dan keringanan atau memberikan kelebihan bagi umat manusia, rahmat kesayangan beliau pada kita, atau ingin meringankan kita, atau ingin meluaskan kita, melapangkan bagi kita, atau ingin menambah kebaikan bagi kita, maka dirubah-rubahnya hukum tadi. Bukan karena Allah lupa, tapi ada hikmah. Dan siapapun yang lurus mengajinya akan tahu insya Allah hikmah seperti yang disampaikan oleh para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, siapa yang melakukan di masa hukum itu belum dinasakh, dia tetap mendapatkan pahala dan tetap dibalas dengan surga. Andainya misalnya kemarin tadi di saat orang sholat ke Baitul Maqdis, sholat ke Baitul Maqdis, setelah itu baru ke Ka'bah. Nah, andainya ada yang meninggal sebelum digantinya atau berpalingnya kiblat, maka orang yang salat ke Baitul Maqdis tetap dibalas dengan pahala dan masuk surga, dan dia jauhkan dari azab neraka.
Jelas? Jelas? Jadi tidak ada yang sia-sia. Sebab apa? Kata Imam Syafi'i, karena mereka telah melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi ingat lagi, apa yang Allah perintahkan. Tapi kalau seandainya mereka melakukan yang tidak diperintahkan, berpahala? Hah? Melaksanakan yang tidak diperintahkan, dapat pahala? Tak usah diulang lagi nih. Dapat pahala enggak mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan? Hah? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ada anggarannya. Kan enggak ada SK-nya. Kerja tanpa SK? Kerja tanpa SK ada gaji? Hah? Kerja tanpa SK enggak ada gaji. SK itu maksudnya bukan yang tertulis saja. SK ada SK tertulis, ada SK lisan. SK lisan macam kita, nah pergi motong apa namanya, dodos, ya kan tidak pakai SK kan, menyatakan dengan ini, mengingat, menimbang, tidak kan, hanya SK-nya J, bisa bantu saya di kebun sawit. Apa tuh bang? Mupuk katanya. Itu dah SK namanya, itu dah SK. Ya, saya paham pula nanti SK semua pakai SK, mana pula Pak Petani mengeluarkan SK. Maksudnya ada perintahnya, ada suruhannya, ada apa namanya, instruksinya, dan ada syariatnya. Kalau tidak, maka tidak dapat pahala. Nah, kenapa mereka dapat pahala tadi? Karena itu di saatnya diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Jelas? Nah, ini contoh Allah palingkan, Allah nasakh hukum menghadap kiblat ke Baitul Maqdis dengan hukum menghadap kiblat ke Ka'batullah. Sah? Yang tujuannya adalah untuk menambah kebaikan kita. Mana yang lebih afdal, Ka'bah atau Baitul Maqdis? Nah, Syekh, mana yang lebih utama, Ka'bah atau Baitul Maqdis? Siapa yang bilang? Hah? Siapa yang bilang? Kok pada ketawa, senyum-senyum penuh arti semua? Nah, kan Allah yang katakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Makkah mubarakan wa hudan mubarakan wa hudan lil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di bumi untuk beribadah bagi manusia adalah yang terletak di Makkah, yang penuh keberkahan, yang menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ini yang pertama. Dan yang terakhir, itu tanda bahwasanya Ka'bah seutama-utama kiblat. Banyak dalilnya, diantaranya pula ini kiblat umat terbaik, tentu dia menjadi kiblat terbaik. Jelas? Yang lebih sharih saya sebutkan satu aja lah ya, tidak usah banyak-banyak. Bahwa Nabi katakan salatun bi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ghairihi illa al-masjidal haram fa inna as-salata fihi bimi'ati alfi salat wal masjidil aqsa fa inna as-salata fihi bi 500 salah. Salat di masjidku ini lebih afdal dari salat di masjid Raudhatus Shalihin, salah satunya dari masjid manapun, lebih dari 1000 kali salat. Jadi sekali salat Masjid Nabawi lebih afdal dari 1000 kali salat di Raudhatus Shalihin. Itu tak cinan kita nak umrah tu? Tak pengen kita nak ke Madinah? Hah? Tentulah, nabung lah sekarang 1000 sehari. 1000 sehari, maksudnya $1000. Kalau 1000 rupiah mungkin insyaallah, tidak mustahil. Ya, kalau kita berazam 1000 sehari,
Ada orang dulu menghafal Quran, berazam hafiz Quran, tidak apal-apal dia. Artinya berazam hafal. Satu hari satu kata. Satu hari satu kata. Biasa satu hari satu kata, setahun memang satu hari satu kata. Tahun kedua, dan mulai dia bisa menghafal satu surat sehari. Akhirnya 2 tahun hafiz Quran 30 juz. Ya, sekarang berazam mulai nabung 1000 sehari, sebulan. Ya, Syekh. 1000 kali 30 enggak tahu hitung-hitungnya. Enggak pernah hitung duit. Kayak Imam Bukhari bulan tuh. Ya 30.000 kali 12. Hah? 36 itu apa? 36.000. Hah? 360.000 kali 1000 tahun. Hah? Baik. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Mungkin tahun pertama 1000, tahun kedua 10.000, tahun ketiga 100.000 sehari, tahun keempat 1.000.000 sehari. Insyaallah 5 tahun naik haji. Gitu Ustaz ya. Coba dari sekarang insyaallah. Balik yang tadi. Jadi salat di Masjid Nabawi lebih dari 1000 kali salat. Nah, kecuali Masjidil Haram kata Nabi SAW. Kecuali salat Masjidil Haram. Masjidil Haram berapa? 100.000 kali. Berarti mana yang afdal, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Masjidil Haram. Jelas? Nah, sedangkan Masjidil Aqsa sekali salat kata Nabi 500 kali salat. Berarti mana yang afdal, Baitul Maqdis atau Ka'bah? Ka'bah. Jelas oh? Wajalnya kita tutup. Nah, kita tutup karena ada jelas. Insyaallah untuk bab yang pembahasan selanjutnya, menasah kitab dengan kitab, sunnah dengan sunnah. Ini kalau bahasa kita kalau dikakok panjang kita. Insyaallah kita undur pembahasannya pada pertemuan bulan hadapan insyaallah taala. Ya sekali sebulan oh. InsyaAllah kalau lebih umur 1000 tahun tamat 50 kali. Tapi itulah dah tahu kan bahwa Allah menasakh itu karena meringankan kita, atau karena melapangkan bagi kita, atau untuk menambahkan kebaikan bagi kita, dan semua itu rahmat Allah kepada kita. Sedangkan yang menolak ada nasikh wal mansukh pikirannya lain, dianggapnya Allah lalai. Ya kalau itu pikirannya akhirnya buruk juga pandangannya. Kalau buruk pandangannya, ditolaknya apa yang ada walaupun jelas di depan mata. Sama dengan orang kalau hatinya isinya buruk, pergi kemanapun yang buruk dia dapat. Ya ada seorang pergi haji, katanya pergi haji atau umrah, bilang sama Buya Hamka, Buya kemarin si haji atau umrah ada pelacur rupanya di Mekah katanya. Ada pelacur di Mekah. Buya Hamka jawab, saya kemarin ke Amerika, tak ada pelacur di Amerika. Orang liberal ini bilang tak mungkin lah Buya, Amerika tuh bebas, orang bebas, masa tak ada pelacur katanya. Lalu dia bilang, Ananda, kita ini kemanapun pergi yang dapat apa yang kita cari. Kamu kalau ke Mekah cari yang buruk-buruk, kau temu katanya. Pencuri ada di situ, penipu ada di situ, ya kan? Orang bercewek pun ada di situ. Antum kalau naik ke Gua Hira tuh nanti ke atas, tidak jauh-jauh, sekitar 2,5 jam naik cuma mendaki itu. Oh, punya banyak orang, iya orang-orang asing maksud saya, bukan orang sana, orang-orang kita pada umumnya TKW itu sampai sana pacaran di atas tuh. Padahal Nabi dulu beribadah di atas. Dia pacaran, dia sholat juga dia, sholat dapat tidak ada, dan syariat sholatnya nggak ada. Tapi yang itu dia suka, sholat berdoa, habis itu duduk bersanding. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Karena tidak berilmu tadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kau cari yang buruk di Mekah pun akan ada, jelas. Tapi kalau cari yang baik di Amerika bersepah. Tergantung hati antum nak cari apa pergi ke Mekah tu, nak cari apa pergi ke Arab Saudi tu. Ya orang-orang yang hatinya berpenyakit, yang dibawanya pulang penyakit juga.
Tapi hati orang-orang yang hatinya sehat, yang dibawanya yang sehat juga. Jadi kalau ada yang bilang di Arab Saudi ada ini, di Mekah ada ini, di Madinah ada ini, sebuah keburukan aja ceritanya tentang Makkah dan Madinah, pastikan dia hatinya sedang tidak sehat, pikirannya sedang tidak sehat. Sebab kaum muslimin, kita kalau sehat, kita orang sehat nih, buruk pun negeri ini kita akan lahirkan yang baik-baiknya, betul kan? Ya, bukan cari yang buruk-buruknya. Alhamdulillah negeri ini selaksa kebaikan luar biasa di negeri ini. Nah, tonjolkan kebaikan itu. Kenapa sibuk saja dengan yang buruk-buruk? Ya, tunjukkan kebaikan itu. Makanya orang-orang luar kalau datang ke Indonesia, yang baik-baik pulang ke negerinya, Indonesia tuh hebat. Indonesia itu hantun santun, orang Indonesia itu murah senyum, orang Indonesia itu suka gotong royong, orang Indonesia itu suka ini yang baiknya. Tapi kalau yang datang yang buruk-buruk, dia tahu berapa rumah bordir yang ada di Puncak Bogor misalnya, berapa yang ada di Batam misalnya, tahu dia. Awak yang kodok ke Batam tidak pernah tahu. Jelas kan? Makanya tergantung apa yang dicarinya ke negeri ini. Orang baik-baik, Masya Allah, di ujung batu ada Masjid Raudatus Salihin. Kajiannya Masya Allah sekali sebulan cuma. Tapi orang-orangnya rajin-rajin misalnya. Iya. Kemudian ada Masya Allah, orangnya baik-baik. Duriannya enak-enak misalnya. Ya durian sini kan enak kan? Ini tidak minta loh, ini salah paham pula kan. Ya, seperti kami ngaji di Pekanbaru waktu itu buat contoh oleh saya, apa namanya Mat? Brownies. Pas selesai ngaji datang brownies berapa kotak. Nah, jadi yang salah paham nanti lepas ngaji datang pula durian sepeke nanti, jangan. Nah, masuk kiram Allah. Jadi datang dia ke manapun dia datang, ke Pekanbaru datang, Masya Allah hidup dakwah sunnah di Pekanbaru. Orang-orang Masya Allah, orang-orang Pekanbaru misalnya, orang Riau, orang Sumatera, Indonesia semuanya Masya Allah semangat mengaji, menghafal Quran, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Hebat-hebat orang Indonesia. Ini yang kami dengar dari orang-orang baiknya. Tapi orang-orang jeleknya, mana hotel yang bebas, mana hotel yang hahaha dan sebagainya, itu juga ada ceritanya. Jadi antum pilih yang mana. Nak cari yang buruk-buruk ada dimanapun. Nak cari yang baik-baik, insya Allah bersepah dimanapun. Nah, siapa yang kerjanya ngungkit-ngungkit yang buruk, berarti hatinya buruk. Betullah kata pepatah Arab, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Seseorang bila buruk lakunya, buruk sangkanya. Oleh sebab itu, biar sangka kita baik, berusahalah selalu menjadi baik. Tapi kalau antum nak bersangka buruk, buruk-buruk kan perangnya itu. Insya Allah dimanapun ada keburukan. Depan Ka'bah pun ada nanti orang buat dosa. Depan Ka'bah, ya, ada yang bawa pisau silet misalnya, apa namanya, copet namanya itu. Ada dekat Ka'bah. Memang itu tujuannya datang. Ya, Allah kan tidak beri jaminan bahwa di Ka'bah tak ada pencurian, tak ada orang berbuat syirik aja dulu ada di situ. Allah ridha? Tidak ridha. Allah sangat marah. Tetapi Allah beri waktu mereka untuk kembali. Allah beri waktu dia untuk bertaubat. Allah beri waktu dia untuk mengakui kesalahannya dan sebagainya. Jelas ya? Jelas? Jadi cari yang baik-baik ya. Jangan cari yang buruk. Karena kalau selalu cerita buruk kita, berarti sering mimpi buruk. Dan mimpi buruk ini biasa yang berpikiran buruk. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Semoga Allah bersihkan hati kita dan dijauhkan daripada kesumat dan hasad kepada kaum muslimin siapapun orangnya. Semoga kita ikhlas ketika berdakwah benar-benar karena menegakkan kalimat Allah, semakin ditinggikan sunnah Rasulullah, semakin dijayakan dan ditakzim oleh kaum muslimin dan muslimat. Hanya itu. Soal hasil itu kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Karena waktu dah habis. Tak ada pertanyaan lagi tadi yang boleh.
Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.